Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, langsung saja kami sini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Umar bin Khattab Sang Pemberani. Nah, kami ada 3 orang, yaitu Muhaini, Musra, dan Firdaus. Baik, selanjutnya. Baik, materi yang pertama, riwayat dan silsilah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah pada tahun 583 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Hur bin Raza bin Adi bin Ka'ab. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim binti Mughirah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Khattab Mukhzum. Silsilahnya bertemu dengan silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bin Ka'ab. Umar bin Khattab seorang yang pemberani. Dia dijuluki sebagai Al-Faruq, artinya pembeda kebatilan dan kebenaran. Dia termasuk salah seorang yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar masuk Islam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau dengan memilih Umar bin Khattab untuk menjadi pendukung dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk Islam, dia sering menentang dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia bersikap keras terhadap para pengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, termasuk adiknya sendiri. Oleh karena sikapnya itu hampir tidak ada yang percaya kalau akhirnya dia masuk Islam. Seorang Quraisy mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mungkin masuk Islam kecuali keledainya telah masuk Islam lebih dahulu. Baik, materi selanjutnya dijelaskan oleh saudara ini. Baik, selanjutnya ada kepribadian Umar bin Khattab. Yang pertama, pemberani. Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu manusia yang paling pemberani bahkan jauh sebelum beliau masuk Islam. Sejak masuk Islam, sifat pemberani Umar juga dibarengi dengan kebutuhan hatinya. Beliau bahkan ikut membantu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ingin berhijrah dan berdakwah, sehingga tidak ada satupun orang yang berani menghalanginya. Yang kedua, mengutamakan keadilan. Adil merupakan sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, terutama para pemimpin umat. Umar bin Khattab adalah sosok khalifah yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Beliau bahkan tidak pernah ragu untuk memberikan penghargaan atau hukuman bagi siapapun yang pantas untuk mendapatkannya. Yang ketiga, hidup sederhana. Kehidupan Umar bin Khattab sebelum dan sesudah menjadi khalifah tidak banyak berubah. Beliau selalu hidup dalam kesederhanaan seperti yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bertanggung jawab. Sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Beliau selalu rutin berpatroli untuk mengontrol keadaan rakyatnya. Setiap malam beliau memilih untuk menyamar menjadi rakyat biasa. Yang kelima, cerdas dan pengetahuannya luas. Umar bin Khattab adalah seorang yang cakap dalam bidang tulis-menulis, sastra, penerjemah, dan beliau juga mampu mengingat banyak ilmu dengan sangat baik. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muslimah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang perjuangan Khalifah Umar bin Khattab dalam memperjuangkan dakwah. Setelah dilantiknya
khalifah, pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab segera mengambil kebijakan untuk memajukan pemerintahan Islam di Madinah. Jadi selama 10 tahun Umar menjadi khalifah itu ada banyak sekali perubahan-perubahan yang Umar berikan yang terlihat sekali bahwa memang peradaban Islam benar-benar itu gemilangnya Islam. Karena ada beberapa usaha-usaha penting yang dilakukan oleh Umar selama menjadi khalifah. Yang pertama yaitu Umar mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur di bidang sosial dan hukum. Di mana lembaga-lembaga yang dibuat oleh Umar untuk mengatur kehidupan umat muslim seperti pengaturan air, pengaturan makanan, pengaturan masalah-masalah yang ada di masyarakat, pengaturan masalah urusan tanah, pajak, zakat, dan sebagainya. Semua itu dibuat untuk memudahkan urusan kaum muslimin. Terus yang kedua yaitu mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga yang bertugas menyimpan dan membagikan kekayaan kaum muslimin yang didapatkan dari entah itu dari pajak, zakat atau ghanimah atau hasil rampasan perang maupun dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, kekayaan tersebutlah yang akan dibagikan untuk membiayai perang, membangun masjid dan lain-lain. Yang ketiga ada menetapkan tahun Hijriah. Jadi pada masa Khalifahnya Umar, ini juga ditetapkan tahun Hijriah setelah peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Sehingga hijrahnya Nabi Muhammad ini menjadi patokan kalender Hijriah. Yang kita ketahui sekarang itu ada Muharram, ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya sampai Dzulhijjah. Yang keempat yaitu membuat mata uang. Jadi mata uang itu ada sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana ada dua macam, yaitu ada emas dan perak. Yang emas dirham, yang perak dinar ya. Ya, yang emas disebut dengan dinar dan mata uang yang terbuat dari perak disebut dirham. Dengan adanya mata uang ini maka memudahkan kaum muslimin dalam berdagang dalam hal ekonomi, yang dimana sebelumnya pada pimpinannya Abu Bakar itu kan masyarakat atau kaum muslimin itu masih menggunakan sistem menukar barang atau yang kita tahu sekarang itu barter. Sebelumnya kan kita juga pernah di Indonesia seperti itu ya, barter. Terus kelima membangun angkatan perang. Jadi yang sebelumnya itu setiap ada perang itu kayak baru disusun dia punya tentara, tapi pada saat pemerintahannya Umar itu betul-betul mempersiapkan dengan matang, membentuk sebuah kemiliteran, di mana militer ini, orang-orang ini akan dibentuk dan dilatih secara disiplin, tegas, rapi, supaya ketika ada musuh itu sudah siap, memang benar-benar siap dengan lengkapan yang sudah siap begitu, siap bertempur lah, yang sudah memang ahli di bidangnya, sudah dilatih betul-betul. Terus yang keenam yaitu mengatur gaji pegawai dan tentara. Yang sebelumnya itu ini di gajinya ini ya Umar membuat peraturan tentang gaji pegawai dan gaji tentara. Jika sebelumnya mereka mendapat gaji dari hasil rampasan perang, nah ketika ada Umar itu gajinya itu dari Baitul Mal yang tadi, yang dimana lembaga ini mengumpulkan kekayaan dari zakat, sedekah maupun hasil rampasan perang. Nah, dari situlah gajinya tentara. Nah, gajinya pun itu sesuai dengan jabatan dan tugasnya masing-masing gitu, sama yang paling lama sama yang baru gabung gitu. Itu terkait pengaturan gaji dan pegawai ala Khalifah Umar. Yang ketujuh yaitu memberantas kebatilan dengan berani dan bijaksana. Nah, pada suatu hari itu ada sebuah kisah yang menceritakan tentang yang menceritakan betapa adil dan bijaksananya Umar bin Khattab itu, yaitu ketika gubernur Mesir Amr bin As ini gubernur Mesir ini ingin membangun sebuah masjid di daerahnya, di mana Amr bin As ini berpikiran bahwa membangun masjid itu sangat penting saat itu untuk kaum muslimin, memudahkan kaum muslimin dalam beribadah. Setelah semuanya dipersiapkan, ada satu masalah, yaitu tanahnya ini ternyata milik orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini tidak mau dong diambil tanahnya, tapi karena Amr bin As itu kayak
untuk sholat. Akhirnya orang Yahudi ini merasa terpaksa, merasa dirampas tanahnya karena Amr bin As tetap mau membangun masjid. Nah akhirnya karena si orang Yahudi ini, sebelumnya Umar bin Khattab itu memang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memeluk agama apa saja. Makanya di zaman Umar itu betul-betul zaman yang tentram, adil dengan segala peraturan dan kebijaksanaannya. Nah akhirnya si orang Yahudi ini merasa kayak bersedih hati karena tanahnya dirampas. Tidak ikhlas gitu. Akhirnya dia berangkatlah dia ke Madinah, bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab, menceritakan soal peristiwa ini. Akhirnya Umar bin Khattab itu dengan keadilannya tidak membiarkan kezaliman itu terjadi. Umar bin Khattab itu mengambil sebuah tulang unta, terus dia diiris ini pakai pedangnya, membuat sebuah lurusan garis begitu, terus disuruh pulang bawakan ini kepada Amr bin As. Nah akhirnya ketika sampai di sana, Amr bin As itu pas lihat tulang itu terkejut, kaget dan ketakutan gitu. Akhirnya si orang Yahudi bertanya kenapa takut gitu banyak. Umar berpesan dari tulang itu katanya harus menegakkan keadilan, jangan berlaku zalim begitu. Kalau misalnya dia Amr bin As menolak, maka Umar sendiri yang akan meluruskan masalah ini dengan pedangnya gitu. Terus yang ke-8 memperluas wilayah kekuasaan Islam. Nah di zaman Umar itu betul-betul Islam itu sangat menyebar karena dari hasil perang-perang itu banyak kemenangan-kemenangan, namun karena kemiliterannya sudah mulai matang. Nah di situ tuh ada juga sebuah kisah itu perang Yarmouk ya, dia dua kasa atau di dekat sungai Yarmouk, makanya disebut perang Yarmouk. Nah di situ tuh ada dua pahlawan yang sangat berjasa dalam kemenangan perang ini, yaitu salah satunya pengatur strategi terbaik yaitu Amr bin As, yang kedua ada panglima hebat yaitu Khalid bin Walid. Jadi di perang ini kan sebenarnya perang Yarmouk ini terjadi semenjak zamannya Abu Bakar, tapi semenjak Abu Bakar meninggal ini Islam sempat melemah. Tapi ketika Umar membangkitkan kembali, akhirnya mereka menang perang Yarmouk ini. Akhirnya dia menaklukkan ada beberapa negeri yang ditaklukkan, yaitu seperti Damaskus, yaitu ibu kotanya Suriah, ada Aleppo, ada Homs, ada Antioquia, intinya bagian Turki. Antioquia. Selanjutnya ada contoh dari nilai-nilai positif yang bisa kita teladani dari Khalifah Umar bin Khattab, yaitu rendah hatinya, sederhananya, peduli terhadap kaum muslimin, teguh dalam memegang amanah, yang kelima yaitu berpikir kritis. Itu aja. Dan selanjutnya kita akan berikan ke moderator. Baik, mungkin ini presentasi kami. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Yang pertama 5 orang dulu bertanya, siapa? Ya, 5. Saya Alina. Pertanyaan saya adalah apa yang memicu terjadinya perang Yarmouk? Apa yang memicu terjadinya perang Yarmouk? Kita tampung dulu ya selanjutnya. Ya, jadi yang saya tanyakan setelah kelompok 6 presentasi, jadi salah satu ciri khasnya Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya itu seperti apa? Nah, itu coba bisa nggak lebih didetailkan, dijelaskan kembali? Ada lagi? Ya. Saya ingin bertanya, Siapakah yang pertama kali mencetuskan kalender Hijriah? Dua lagi. Saya di sini saya mau bertanya, berapa lama Khalifah Umar bin bisa jelaskan berapa lama Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah?
digolongkan Umar dalam Islam, dan kalau ada artinya apa? Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari Halimah. Apa yang memicu terjadinya perang Yarmouk? Itu perang Yarmouk terjadi sebagai bagian dari perang yang lebih besar antara Khalifah Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab sama Kekaisaran Romawi Bizantium. Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Di mana penyebab perang ini adalah perselisihan ingin menguasai suatu wilayah. Di mana yang kita ketahui, kalau kita sudah menaklukkan wilayah ini, maka kita bisa menyebarkan Islam, gitu kan? Kalau yang berkuasa di situ adalah Yahudi, kan jalur untuk Islam itu agak susah masuknya. Jadi direbut dulu wilayahnya, baru disebarkan Islam di dalamnya. Selanjutnya bagaimana? Jadi yang menjadi pemicunya yaitu perselisihan memperebutkan wilayah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari saudari Saada. Apa yang menjadi ciri dari kepemimpinan Umar bin Khattab? Diberi penjelasannya. Baik, Umar bin Khattab sangat populer sebagai seorang pemimpin yang tidak sungkan untuk terjun langsung mengatasi masalah rakyatnya. Jadi memang Umar nih orangnya memang keras, tegas, tapi dia mempunyai hati yang lembut. Dan saat orang tertidur pun Umar bin Khattab tuh patroli, memastikan bahwasanya rakyatnya apakah ada yang kelaparan gitu kan. Dan Umar senantiasa khawatir bila ada rakyatnya yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Baik, mungkin cukup itu yang jawaban singkat dari saya. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaannya Bisa, siapakah yang pertama kali mencetus kalender Hijrah? Penetapan kalender Hijrah dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yang menempatkan bahwa tahun pertama Hijrah adalah tahun di mana Muhammad bermigrasi, yaitu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kalender Hijriyah juga terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari berkisaran 29 atau 30 hari. Berapa lama Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah? Ini menjawab pertanyaan dari Liza, berapa lama? Umar bin Khattab itu kan diangkat menjadi khalifah itu kan 634 Masehi ya, sampai 644, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun masa jabatannya Umar bin Khattab. Dan selama 10 tahun itu juga Islam itu benar-benar damai, benar-benar tidak ada fitnah di situ, benar-benar keadilannya, kebijaksanaannya itu memang Umar bin Khattab tuh benar-benar peduli sama masyarakatnya selama 10 tahun itu. Dan di situ jadi katakan berakhirnya peradaban gitu. Paling bagus itu pas masa itu. Ya itu aja. Bagaimana Ida? Ida. Mohon maaf jika ada yang kurang. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudara Nasir, yaitu apa julukan dan itu kan pertanyaan kan? Apa julukan Umar bin Khattab? Jadi julukan Umar bin Khattab itu adalah Al-Faruq, pembeda. Jadi memang Umarnya orangnya cerdas untuk membedakan yang mana hak dan yang mana yang batil. Baik, mungkin cukup pertanyaan dari jawaban dari saya. Baik, selanjutnya akan kita sesi kedua. Ya, saya.
Apa peran strategi militer dalam kemenangan pasukan Muslim dalam perang Yamruk? Apa saja yang menjadi keberhasilan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah? Tadi sudah dijelaskan tentang perang Yarmuk yang disampaikan hasil dari perang Yarmuk kepada wilayah Levant itu hasilnya apa? Saudari kelompok 4 ini bertanya, bagaimana Umar bin Khattab itu memperlakukan orang yang bukan Islam selama beliau memerintah sebagai khalifah? Apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab beliau lakukan untuk mewujudkan kebaikan yang lebih teratur? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Suhaib tadi. Apa peran strategi militer dalam kemenangan pasukan Muslim dalam perang Yarmuk? Baik, strateginya yaitu strategi militer yang cerdik, kecepatan gerak dan koordinasi yang baik di antara pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, memang ini Khalid bin Walid terkenal dengan cerdik ya, cerdas dalam mengatur atau memanage strategi perang. Jadi memang beliau sangat terkenal dan memang kita perlu koordinasi atau komunikasi bagaimana sih strategi kita ke depannya untuk memenangkan perang kita. Jadi memainkan peran penting dalam kemenangan mereka. Mereka juga memanfaatkan kondisi geografis dengan baik. Baik, cukup untuk jawaban dari saya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaannya dari Taudi. Apa saja yang menjadi keberhasilan Umar bin Khattab selama menjadi seorang khalifah? Ada banyak sekali keberhasilan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Salah satunya yaitu penaklukan kota-kota besar seperti penaklukan wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dua kerajaan besar yaitu Persia dan Romawi, akhirnya bisa ditaklukkan oleh Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Adapun yang ditaklukkan yaitu wilayah Syam, Mesir hingga Irak. Kemudian sistem administrasi ditata dengan baik yang membuat pemerintahannya berjalan stabil dan rakyatnya sejahtera selama 10 tahun. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fatimah. Apa hasil dari perang Yarmuk dan bagaimana itu mempengaruhi wilayah? Ya, saya akan menjawab hasil akhir adalah kemenangan pasukan Muslim dan penaklukan wilayah Levant oleh kekhalifahan Islam. Ini membuka jalan bagi penyebaran agama Islam dan pengaruh Islam di wilayah tersebut. Bagaimana Kak Fatimah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Ainun. Bagaimana Umar memperlakukan kaum non-muslim selama pemerintahannya? Umar memperlakukan mereka dengan sikap adil dan memberikan hak-hak mereka yang sama di bawah hukum Islam. Dan dia juga tegas terhadap non-muslim dan lemah lembut terhadap umat Islam. Itu aja yang saya pahami. Selanjutnya. Bagaimana Umar memperlakukan yang non-muslim? Seperti yang tadi saya telah ceritakan tentang Amr bin As tadi yang sama orang Yahudi tadi itu kan bagaimana Umar bin Khattab itu memperlihatkan keadilan, kelemah lembutannya, ketegasannya, kebijaksanaannya dalam menyelesaikan suatu masalah, di mana masyarakatnya ini tidak mendapatkan kesetaraan di hadapan Umar bin Khattab. Tidak dikasih, oh ini muslim harus lebih, enggak. Jadi sama-sama.
di mana memang memberikan kebebasan beragama. Makanya sudah diterap. Itu aja tambahan saya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan Nuha akan dijawab oleh yang lainnya. Ya baik, pertanyaan dari Nuha, apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab untuk mewujudkan pemerintah yang tertib dan teratur? Kebijakan Umar bin Khattab dalam menataan birokrasi pemerintah yaitu membangun jaringan pemerintah sipil yang sempurna serta membentuk organisasi negara Islam untuk memperlancarkan mekanisme pemerintahan, di antaranya adalah An-Nizam Asyasi, organisasi politik, An-Nizam Al-Idari, organisasi tata usaha. Bisa dipahami? Ya, selanjutnya kami buka sesi ketiga. Yang ingin bertanya silakan. Saya dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana dan apa saja yang sudah Khalifah Umar lakukan untuk membentuk perekonomian di masyarakat? Ya baik, saya akan bertanya, apa yang dapat dipelajari dari seorang Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin? Saya dari kelompok 3 izin bertanya, bagaimana strategi Umar bin Khattab dalam berdakwah pada masa pemerintahannya ketika beliau berdakwah? Ya, saya nanti dari kelompok 3 ingin bertanya. Jadi Umar bin Khattab adalah khalifah setelah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Minta tolong dijelaskan apa ciri kepemimpinan Umar bin Khattab. Ciri kepemimpinan. Baik, dijawab pertanyaan dari Linda, bagaimana dan apa saja kebijakan yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab khususnya pada bidang perekonomian. Ada banyak sekali yang Umar bin Khattab lakukan perombakan dalam bidang perekonomian yang juga menjadi sesuatu hal yang besar pada saat itu, yaitu pertama membangun lembaga Baitul Mal yang tadi saya katakan, yaitu tempat di mana hasil zakat, sedekah, hasil rampasan itu di situ. Terus yang kedua membangun lembaga hisbah, yang ketiga membuat peraturan dalam kepemilikan tanah, zakat hingga mata uang tadi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab kan itu dibuatlah namanya mata uang dirham dan dinar untuk memudahkan masyarakat melakukan perekonomian, melakukan perdagangan, interaksi, jual beli. Itu kan memudahkan, itu merupakan suatu hal yang besar sekali pada masa itu kan, di mana yang sebelumnya barter, tukar menukar, akhirnya ada uang. Nah itu betul-betul hal yang luar biasa pada masa itu di bidang ekonomi. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Apa yang dapat dipelajari dari Umar sebagai seorang pemimpin? Baik, saya akan menjawab, kepemimpinan Umar menunjukkan pentingnya keadilan, ketegasan dan kepedulian terhadap rakyat dalam pemerintahan. Gimana Aulia? Aulia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Adriana. Bagaimana strategi dakwah Khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya? Baik, dakwah yang dilakukan Umar bin Khattab berlandasan keadilan, kasih sayang, sabar, ikhlas, saling menghargai, dan sikap peduli terhadap umatnya, terhadap orang lain, baik orang Islam maupun non-Islam. Umar bin Khattab melakukan dakwah dengan menekankan prinsip keteladanan.
Baik, cukup jawaban dari kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Haki. Apa yang menjadi ciri dari kepemimpinan Umar bin Khattab? Berikan penjelasannya. Umar bin Khattab sangat populer sebagai seorang pemimpin yang tidak suka untuk terjun langsung ke masyarakat. Di saat orang lain tidur lelap, Umar pun melakukan patroli guna memastikan kondisi rakyatnya. Umar senantiasa khawatir bila mana ada rakyatnya yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Selanjutnya pertanyaan dari Aziza, apa yang menyebabkan hingga Umar itu tersentuh hatinya mau masuk Islam? Padahal yang sebelumnya kita ketahui Umar itu adalah orang yang paling sangat menentang dan membenci Islam, Umar bin Khattab itu. Nah, apa yang membuat dia masuk Islam yaitu ketika dia mendengar adiknya membaca Al-Quran, yaitu surat Toha, hingga akhirnya dia merasakan ketentraman di dalam hatinya, bagaimana hidayah itu masuk ke dalam hatinya, ya, dan hidayah dari Allah. Akhirnya Umar bin Khattab menetapkan ingin masuk Islam, dan kemudian setelah itulah Umar itu banyak sekali membantu dalam dakwah Rasulullah. Kenapa? Karena Umar itu kan ditakuti semua orang. Makanya ketika Umar masuk Islam itu Umar mengatakan, ayo kita dakwah secara terang-terangan. Kenapa kita menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi? Ayo kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa Islam itu adalah agama yang benar adanya dari agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang lurus. Seperti itulah. Baik, sedikit mau menambahkan. Jadi sebelum masuknya Umar tuh mau mendatangi Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu Umar mau mendatangi dan ingin membunuhnya. Tapi ada salah satu teman beliau, sahabat beliau berkata, kamu mau kemana gitu kan? Dia bertanya kepada Umar, dan Umar menjawab, saya mau mendatangi Rasulullah, saya mau mendatangi Muhammad, saya mau membunuhnya. Tetapi pada saat itu sahabatnya berkata, bagaimana kamu mau memerangi Muhammad sedangkan keluargamu sendiri, saudaramu sendiri, adikmu sendiri sudah memeluk agama Islam, agamanya Muhammad. Dan pada saat itu Umar langsung berbalik arah dan dia sangat marah mendengar informasi ini. Dan dia langsung bergegas untuk pergi ke mendatangi Fatimah, adiknya sendiri. Nah, pada saat itu Fatimah berada di rumah. Dia bertiga dengan suaminya yang bernama siapa? Said ya? Said bin Zaid. Nah, dan satu orang sahabat Rasulullah yang baru-baru masuk Islam itu yang bernama Kabab bin Arad. Nah, pada saat itu Fatimah belajar Al-Quran bersama sahabat Rasulullah, dan pada saat itu yang dipelajari surah Toha ayat 1 sampai 8. Nah, pada saat itu Umar mendengar adiknya membaca Al-Quran, dan Umar langsung mendorong pintunya. Dan pada saat itu Kabab pun langsung melompat bersembunyi di balik tirai atau di balik apa. Dan saat itu Umar melihat adiknya di tempat ini bersama suaminya, dan dia langsung memukul suami dan adiknya. Nah, pada saat itu dia memukul adiknya dengan pukulan kuat di bagian pipi. Dan Umar bertanya, apa yang kamu baca? Gitu. Dan adiknya pun diam. Nah, pada saat itu Umar meminta ayat Al-Quran itu yang sedang dibaca oleh Fatimah, tapi Fatimah tidak memberikan karena Umar posisinya masih belum suci. Nah, pada saat itu Fatimah menyuruh si Umar untuk mensucikan dulu dirinya, baru diberikan ayat suci Al-Quran itu. Bergegas pun Umar untuk mensucikan dirinya dan kembali mendatangi Fatimah dan membaca ayat Al-Quran itu. Nah, pada saat itu Alhamdulillah
hatinya Umar Iya. Dan dia berkata, antarkan saya kepada Muhammad, saya mau bergabung dengan agamanya. Nah, melompat pun sahabat Rasulullah itu langsung keluar dari tempat persembunyian dan berkata, Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Itu adalah salah satu doa Rasulullah. Ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan salah satunya masuk Umar. Karena Umar pada saat itu ada dua ya, Umar bin Khattab sama Umar siapa katanya? Iya. Dan bergegaslah Umar mendatangi Rasulullah dan didampingi oleh sahabatnya. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga kurang tahu sih nama ininya ya, lupa juga. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu cepat ngomongnya, terlalu cepat, ya kan? Terlalu cepat ngomongnya, tidak biasa. Oh ya, karena memang mirip. Bicara cepat, ya. Jadi kalau yang sudah biasa dia sepadan biasa. Kalau kita yang nggak biasa ya? Jadi kalau seperti itu, ada suaranya yang tiba-tiba itu melemah, itu tidak jelas. Melemah itu apa karena suaranya memang capek atau data atau fakta yang akan disampaikan itu ragu. Nah itu yang dibedakan. Karena kan begitu orang kalau dia sudah mulai ragu, itu ada suaranya otomatis turun. Psikologisnya begitu. Tapi kalau dia merasa yakin, dia berbicara. Itu memang begitu psikologisnya. Jadi apa yang menyebabkan itu tiba-tiba suaranya hening tadi? Terus ada keraguan. Ketika bicara itu saya menyadari saya lupa dalam bicara. Ketika saya sadar tadi saya ulang lagi kayaknya terlalu kecepatan. Tapi memang nggak bisa dikontrol cepatnya atau itunya. Akhirnya saya cepat. Kebiasaan seperti itu memang saya berarti jadi faktor biografis. Karena kalau sudah berbicara tentang kampung halaman, suatu tempat itu biografis memang faktor biografis, historis, psikologis itu akan membuat warna di pribadi kita. Biasanya, faktor biografis Bugis dan Madura itu caranya cepat. Yang biasanya mereka tinggal di pesisir pantai. Kalau dia nggak cepat hilang kata-katanya itu, dia berpacu dengan angin laut, ya kan? Nah, itu faktor geografis tidak bisa dinafikan. Tapi Anda harus bisa berapa namanya kalau sudah berasimilasi dengan tempat kalian, tempat Anda di mana berada. Bagaimana kalau misalnya Anda berbicara dengan orang-orang yang misalnya dari latar belakang orang suka ya, apa Banjar, yang bicaranya apalagi Jawa Solo, itu nganga aja ngeliat Anda nggak paham, pasti nggak paham. Mereka seakan mendengar suara kereta. Ya, ini ibu tidak aneh, artinya kita gitu, ya. Ya, jadi harus bisa. Lain cerita kalau Anda nanti setelah ini balik kampung, nah itu kan Anda sudah sama dengan mereka sebenarnya. Maka kalau Anda balik bicara lemah, mereka tidur. Karena faktor geografisnya begitu, ya. Jadi harus ibarat orang di mana Anda berada, di mana bumi dipijak, di situ langit tidurnya. Kalau di sini orang bicaranya lemah, ikut lemah, keras juga. Karena tidak akan bisa diterima, karena tidak sama. Setelah tidak sama, tidak akan balance, tidak bisa diterima. Jadi faktor berbicara pun harus diperhatikan, sangat diperhatikan. Supaya ide kita tuh sampai ke orang itu. Ya, ibu aja bingung, ini mau ngomong apa sih? Nah, apa ada yang menelaah seperti itu? Ini kan, kalau dari awal menelaah. Ini mau ngomong apa, tiba-tiba
Sekarang psikologi bisa jadi apa nih? Nggak menguasai materi, tiba-tiba dia mungkin ngeblank, nah, kan begitu jadinya. Ya, dan jangan salah, jangan lupa. Ibu akan nilai kalian walaupun kelompok pribadi yang akan dinilai. Kita menyampaikan ide, berbicara. Ya. Beda nanti berbicara menguasai materi dengan yang sambil membaca. Apa baca melulu kan beda ya. Walaupun satu kelompok. Tidak adil sensor kelompok. Sementara tidak sama individu. Belajar ini semuanya untuk mendorong kalian berbicara dengan baik dan benar supaya ibunya sama. Ya? Kita tidak nyampe separuh 50% juga enggak. Ibarat apa istilahnya? Enggak ngeh. Nah, ya? Masukan ini diambil bukan berarti ibu ngomong tidak. Ibu ini lebih baik lagi ke depan. Ya? Kok lupa kan udah dikasih tapi percaya diri, not sophisticated, ya, not sophisticated. Ya. Itu ya dari pemateri ya. Kemudian dari segi makalah judulnya tentang Umar bin Khattab. Ada yang menarik sebenarnya. Kita sudah berbicara dua pribadi pertama tentang Abu Bakar. Ya, kita ketahui Abu Bakar itu di awal sebelum beliau masuk Islam adalah pribadi yang sangat sabar, lemah lembut, ya. Itu sabar dan lemah lembut. Kemudian bagaimana sosoknya Umar? Kebalikannya, opposite. Kebalikannya, ya. Kalau Umar itu tegas, keras, ya. Nah, tapi setelah berdua ini masuk Islam, justru terjadi tolak belakang sifat itu. Kok beda sih? Ya. Abu Bakar yang tadinya adalah lembut, sabar, itu tegas keadaannya, tegas. Di mana ketegasannya teruji? Kita tanya, di mana ketegasan beliau teruji? Pemberontak apa? Jelaskan dengan sehingga timbul apa namanya? Kalian sudah bahas tadi. Perang apa tadi? Perang apa? Nah, perang apa? Siapa tadi yang mau bahas? Ada. Perang Riddah. Iya kan? Apa artinya si Riddah itu? Sebenarnya intinya memerangi orang-orang yang murtad. Karena murtad itu kan berbagi berapa? Ada yang murtad secara i'tiqadiyah, ada yang fi'liyah, ada yang qauliyah. Semua murtad juga itu. Nikita Mirzani bisa kan dikategorikan murtad? Murtad ini secara qauliyah. Karena dia menyepelekan sholat, mengolok-olok sholat. Murtad itu karena secara qauliyah dia juga meremehkan Islam. Iya, dia tidak. Berani nggak mengatakan seperti itu? Orang-orang yang sudah memusuhi para habaib itu sudah nggak beres hatinya. Apalagi sudah berani menghina bacaan-bacaan sholat. Astagfirullah, masya Allah. Ingat kata-kata subhanallah juga masya Allah, jangan salah penggunaannya. Subhanallah ketika kita menemukan sesuatu yang ya kurang baik lah ya. Kalau masya Allah sudah mengagunkan. Nanti belum apa-apa subhanallah, lihat anak bagus cantik, kamu subhanallah, salah. Sama penekatannya. Nah, itu tadi ya bukti. Jadi kalau kita punya fakta, harus ada data yang menunjangnya. Faktanya ketika masuk Islam si Abu Bakar, beliau Khalifah Abu Bakar itu berubah menjadi orang yang tegas. Datanya, faktanya apa? Beliau berani memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian Umar bin Khattab awalnya tegas keras, tidak pegang aling-aling beliau itu. Makanya dia yang besar itu kata pedangnya saja. Hebatnya beliau itu kekuatannya melebihi apa? Beliau begini, ditakuti karena beliau itu jago. Beliau itu hunter, tahu nggak hunter? Setiap beliau dapat singa itu berapa sih beratnya? Ngeri singa itu 500 kilo. Kadang sampai 700 kilo. Itu setelah dibunuh singa itu, dia panggul singa itu. Bayangkan 700 kilo itu berapa bandingan dengan orang. Itulah kalau dia sekali nampar langsung pingsan. Seberapa orang itu. Singa yang berat itu aja dia panggul masuk kampung.
luar biasa ditakuti sengaja dia kalahkan dan berani dia panggul. Ya. Nah, ketika masuk Islam maka Umar itu berubah. Dia menjadi sangat sabar, asih. Ya.